Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Fresh GP. Kalau lo dengar suara gue agak berbeda itu karena gue ganti mic. Jadi udah beberapa hari ini gue otak-atik mic gue masih nggak mau juga. Gue nggak tahu apa yang salah. Jadi ini bakal panjang. Gue nggak tahu apakah bisa dibagi sama admin akun. Pokoknya kalau jadi dua jadi dua aja. Kalau jadi satu jadi satu aja. Nggak tahu dia. Ini gimana caranya ngeditnya, oke? So, yang pertama kita bahas adalah soal MotoGP Cup. Jadi, kalau kalian masih ingat, Papi Perlin Jarvis di Austin itu bilang kayak gini. Saya itu tidak mengerti dengan keputusannya MotoGP Cup yang menunda keputusan. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya keputusan MotoGP Cup dengan kehadiran Marc Marquez di track. Jadi, kalau Marc Marquez mau turun track, ya turun track aja. MotoGP Cup ya urusannya adalah memutuskan soal bandingnya dia. Nah, ternyata itu ada hubungannya memang. Jadi kemarin waktu gue bilang, ini kayaknya beberapa saat lagi kita akan mendengarkan pengumuman bahwa Marc Marquez akan turun track di Lemang dan jeng. Beberapa jam setelah pengumuman dari MotoGP Cup, muncullah pengumuman bahwa dia akan berkompetisi di Lemang. Jadi, MotoGP Cup memutuskan bahwa Marc Marquez tidak perlu membayar double long lap penalti. Kenapa? Karena MotoGP Cup menganggap notice Marc Marquez sudah membayar penaltinya di Argentina GP meskipun dia tidak hadir. Oke, kenapa? Karena MotoGP Court itu berlandaskan pada surat sanksi pertama yang ditandatangani oleh semua pihak dan disepakati oleh semua pihak bahwa sanksi itu hanya akan dibayar di Argentina GP. Karena memang secara aturan itu Film Stewart wajib menyebutkan tempat dan waktu pelaksanaan sanksi. Itulah kenapa mereka menyebutkan GP Argentina. Karena waktu mereka bertemu dengan tim Honda dan Marc Marquez itu nggak ada yang tahu bahwa Marc Marquez bakal cedera. Karena kan memang waktu itu jedanya 1 minggu kan. Dan ya lah, Freddie Spencer kan memang agak-agak telat mikir. Jadi dia berpikirnya bahwa Marc Marquez baik-baik saja dan itu kan cuma butuh 3 hari untuk nongol di Argentina. Dia nggak mikir bahwa sesuatu akan terjadi pada Marc Marquez. Dan Marc Marquez, entah karena dia sengaja atau nggak sengaja, dan dia menyembunyikan kondisi bahwa dia cedera, itu memang beberapa kali menanyakan kepada Freddie Spencer, ini penalti hanya akan dibayar di Argentina ya kan? Sama Freddie Spencer diiyakan. Jadi karena sudah diiyakan ya ditandatangan lah. Nah, setelah ada pengumuman bahwa Marc Marquez cedera dan dia nggak bisa balapan di Argentina, gue juga nggak bisa menyalahkan Freddie Spencer yang punya nurani memberikan keadilan kepada rider korban. Jadi dia bilang, kita rubahlah ini sanksi. Karena Marc Marquez tidak bisa membayar penaltinya di Argentina, maka dia diminta untuk membayar penaltinya kapanpun dia dinyatakan fit untuk balapan. Sayangnya, perubahan sanksi yang kedua ini kan tidak ditandatangani oleh berbagai pihak. Jadi dianggap ilegal oleh Honda. Dan itu yang menjadi senjata mereka untuk membebaskan Marc Marquez dari penalti. ABR berkata, oh itu bukan salahnya Marc Marquez dia lolos penalti, itu salahnya Film Stewart. Sorry to say, gue setuju sama Jorge Villegas yang bilang bahwa terlepas dari kesalahan kata-katanya Film Stewart, saya lebih baik tidak mengajukan banding. Kenapa? Karena itu memberikan bukti bahwa saya takut sama penalti. Saya nggak mau dipenalti. Padahal saya tahu saya salah. Karena kesalahan Film Stewart itu tidak ada hubungannya dengan kepengejutan lu. Oke? Makanya gue bilang pengadilan MotoGP ini adalah pengadilan yang lu nggak bisa minta adil. Kenapa? Karena ada politik pembenaran kata-kata di situ. Jadi ya mereka nggak peduli dengan apapun kondisinya Oliveira, apapun kondisi korbannya mau mati kayak mau apa kayak di situ terserah. Pokoknya menurut mereka, karena ketika pelaku pembunuhan ini di saat dia diputuskan untuk menjalani hukumannya ternyata dia masih sakit di rumah sakit nggak bisa menjalani hukuman, jadi dianggap dia sudah menjalani hukuman. Itu analoginya MotoGP Court. Gue juga bingung logikanya kemana, tetapi kita bisa memaklumi karena mereka adalah posisinya di S, yang di penalti juga S, dan ini adalah skenario-nya KTPS somehow. You get it right. Jadi udah ngerti lah ini kemana arahnya. Jadi kalau ABR bilang, lu komplain karena lu benci sama Marc Marquez aja. Ya enggak, karena itu ada rasa keadilan di situ. Untuk Oliveira, untuk menjadi contoh bagi para rider lain
Terutama rider-rider Moto3 yang emang gerasak-gerusuk. Tahu kenapa? Karena anak-anak Moto3 ini memang, karena kan mereka anak-anak masih kinyis-kinyis yang memang bukan di zamannya Valentino Rossi. Mereka itu besar di zamannya Marc Marquez. Jadi mereka mencontoh semua yang dilakukan Marc Marquez. Marc Marquez-nya gerasak-gerusuk, ya mereka gerasak-gerusuk. Marc Marquez-nya licik, ya mereka juga licik. Ngerti kan? Itulah kenapa kondisi kintil-kintilan di MotoGP itu sempat disoroti. Kenapa? Karena itu yang dicontoh oleh rider Moto3. Karena motornya nggak mampu, ya cara terbaik adalah ngintil sama rider yang cepat. Sampai pernah setim-timnya itu didenda semua sama Vince Stewart karena mereka punya strategi untuk ngintil. Nunggu rider cepat yang keluar siapa duluan baru mereka ngikut untuk slipstream. Padahal itu berbahaya. Kalau yang ngerem di depan salah-salah ya udah, lu di belakang kena semua. Jadi si Marc Marquez tuh bilang kayak gini, saya maunya RD itu sedikit lebih permisif soal penalti di kelas MotoGP. Kenapa? Karena dulu-dulu nggak kayak gini deh ketatnya. Dulu-dulu senggolan dikit boleh kok. Dulu-dulu ada yang keluar trek juga nggak masalah. Dan menurut saya sejauh ini musim ini tidak ada satupun pelanggaran yang layak dipenalti kecuali kesalahan saya di Portimao. Jadi gue tuh bingung, dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan di Portimao tapi tidak mau membayar penaltinya. Pengecut, yes. Sorry ya BR, I have to be honest. Dan yang agak lucunya lagi dia bilang kayak gini, percayalah, melewatkan 3 GP adalah penalti terburuk yang pernah didapatkan oleh seorang pembalap. Gue bilang kayak gini, itu nggak apple to apple, Marc Marquez, Jordan 8 kali. Kenapa? Karena lu cedera, jari lu patah seperti itu kan kesalahan lu, oke? Dan itu nggak ada hubungannya dengan Oliveira cedera. Jadi lu absen dari balapan karena cedera, itu karena kesalahan lu, dan kesalahan lu ke Oliveira itu dibayar dengan penalti. Nggak ada hubungan. Nggak bisa ngelesnya seperti itu. Mau nyalahin Vince Stewart itu cuman sebuah pembenaran bahwa lu sebenarnya pengecut. Lu nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang lu buat ke rider lain. Lu cuma mau bertanggung jawab sama kesalahan yang lu buat untuk diri lu sendiri. Sorry ya BR, I have to be honest. So, karena Papa Alis cedera, retak bahu, dia digantikan oleh test rider Aprilia, Lorenzo Savadori. Nanti kita bahas di part kedua kenapa Savadori ini bertahan. Kemudian Petrucci itu menggantikan Enea Bastianini, ya you know lah karena kemarin dia di Spanish GP memaksa, akhirnya bahunya nggak bisa bagus lagi, dia harus melewatkan Lemang, padahal sebenarnya kalau dia nggak turun di Jerez kemarin mungkin dia sebenarnya bisa turun di Lemang, cuman ya gitulah. Intinya adalah kalau lu patah tulang terus nggak dioperasi, ya jangan diapa-apain. Nah sialnya adalah rider RNF ini nggak ada dua-duanya yang turun, karena Raul Fernandez ternyata harus absen juga. Karena minggu sebelumnya dia itu ada operasi ampam kalau nggak salah. Jadinya dia turun trek dengan kondisi baru habis dioperasi dan baru hari pertama EP1 kalau nggak salah itu dia udah kesakitan, jadi dia mundur dari Lemang. Ya otomatis RNF turun nggak ada rider, cuman Savadori sebagai rider pengganti. Dan ya menurut gue ya seperti itulah, karena kan kemarin Dato R bilang si Quartararo nggak layak di penalti meskipun sudah bikin patah bahunya Oliveira. Dia bilang itu berlebihan. Ya kalau menurut gue, this is what you get. Kamu nggak pernah membela ridermu dengan sangat baik, akhirnya ya seperti ini. Masih ingat kemarin Dato R bilang bahwa Fabio Quartararo, si juru melagu itu nggak layak dapat penalti. Kalau menurut gue, penalti itu layak. Kenapa? Karena lu dirugikan banget. Sudah rider rugi, tim rugi, rider yang ngerasa kerusuk nggak perlu bayar penalti, haruslah bayar penalti. Kenapa? Karena itu kesalahan dia, bukan kesalahan rider lo. Makanya gue bilang, kalau begitu terus cara pikirnya, itu benar kata Rivola bilang, itu nanti mulai tengah musim itu semua yang balapan sisa test rider doang tuh. Sama rider pengganti. Kenapa? Karena semua rider yang tersisa itu gerasak-gerusuk pada cedera, habis, tanpa penalti. Jadi memang harus dikontrol. Nanti kita bahas di part kedua kenapa hukuman ini perlu diperketat dengan format yang ada saat ini. Nanti kita bahas di part kedua. Nah, di hari Kamis, Komisi Keselamatan itu ketemu sama RD Vince Stewart. Setelah sekian lama mereka nggak ketemu-ketemu, akhirnya mereka ketemu kemarin. Terutama Peko Bagnaia itu bertanya, kenapa gue dapat penalti di Jerez kemarin? Kan udah gue bilang waktu podcast Spanish GP kan gue udah bilang,
Penalti yang paling nggak masuk di akal, yang turun menurut gue itu adalah penalti untuk Peko Bagnaia. Kenapa? Karena faktanya Jack Miller nggak dirugikan, nggak celaka juga, nggak kehilangan posisi selain posisi disalib. Jadi mestinya nggak perlu dipenalti. Itulah yang dipertanyakan oleh Peko Bagnaia. Kenapa gue dapat penalti? Nah, sama si Spencer dijawab, itu ada kontak. Jadi menurutnya Vince Stewart, kalau ada rider yang ribut nih, saingan mau salib menyalip, kalau ada kontak dan ternyata kontak itu merugikan rider lain, maka rider yang melakukan kontak itu harus dapat penalti. Jadi intinya seperti yang gue bilang di podcast kemarin adalah kontak. Itu kesepakatan dengan Vince Stewart. Fabio Quartararo juga sempat mempertanyakan penaltinya kenapa. Jadi itu ternyata bikin dia agak kesel karena nggak semua anggota geng itu mendukung dia. Kan kemarin udah gue bilang kalau kalian lihat podcastnya Spanish GP, itu memang dia melakukan kesalahan. Dia terlambat masuk di tikungan. Jadi itu dia late braking. Kalau dari sisi Vince Stewart, itu udah dia kontak sama Mark Marquez duluan, dia juga terlambat masuk tikungan. Ibarat kata ya memang alasannya adalah over ambitious. Jadi ternyata nggak semua rider di Komisi Keselamatan itu setuju bahwa dia itu nggak punya pilihan lain selain menabrak Oliveira. Karena menurut mereka itu bisa dihindari dengan dia sedikit lebih cepat mengerem. Karena memang faktanya dia terlambat masuk tikungan, duluan Oliveira sama Bes. Karena nggak semua setuju sama dia ngamuk, dia keluar lah. Dia yang paling cepat keluar dari rapat Komisi Keselamatan kemarin karena kesel. Nah, di rapat Komisi Keselamatan itu juga Marc Marquez bersabdalah kepada RD Stewart. Dia bilang, kalau kalian terlalu strict soal salib menyalip, orang jadinya nggak berani menyalip. Kenapa? Karena takutnya pas ada kontak akhirnya kena penalti. Karena kan seperti itu juga yang katanya Binder waktu di Jerez. Dia bilang dia mau menyalip Peko di lap terakhir, cuman karena dia mempertimbangkan riding style-nya yang gerasak gerusuk, dia mikir ini kalau kontak berarti gue kena penalti, ya mending nggak usah dah. Jadi itu sabdanya ketua geng. Jadinya wakil ketua geng Alex Espargaro, papa kembar yang memang selama ini adalah rider yang kalau gue bilang sangat mengutamakan keselamatan rider tuh jadinya kesel. Kenapa? Karena akhirnya Vince Stewart iya juga. Akhirnya Alex Espargaro bilang, udahlah gue nggak peduli udah sama Stewart, terserah. Kalau gue kena penalti ya gue bayar penalti, kalau nggak kena penalti ya udah. Pokoknya gue nggak mau ngomong lagi sama Stewart sampai akhir musim, bodo amat. Karena menurutnya papa kembar, rider itu memang boleh saingan, tetapi tidak boleh membahayakan rider lain. Kalau menurut dia sih nggak masalah senggolan, selama itu nggak terlalu merugikan. Kenapa? Karena dia sendiri juga sebenarnya setuju dengan penalti yang diberikan kepada Peko soal Jack Miller waktu di Jerez. Kan dia sendiri yang bilang, ya itu memang kesalahan kecil, jadi kalau turun satu posisi, ya itu adalah penalti kecil yang harus dia bayar. Dan memang Vince Stewart bilang waktu di Komisi Keselamatan, dia bilang apa? Kalau ada kontak saat menyalip, maka dia harus turun posisi. Intinya adalah ada kontaknya. Jadi kalau misalnya dia nyalip, pas dia nyalip ada kontak, ya berarti lu turun posisi lagi. Besok-besok kalau lu mau menyalip, berarti lu harus menyalip dengan clean. Intinya sih seperti itu. Nah, gara-gara itulah Marc Marquez yang emang gaya balapnya seradak seruduk itu bilang, kalau bisa Vince Stewart itu jangan terlalu ketat kalau soal penalti. Karena bikin orang jadi takut menyalip. Nah, gara-gara ini juga akhirnya di Le Mans Sprint Race tidak ada penalti yang dijatuhkan. Padahal itu rider pada ribut-ribut di situ. Jadi kita bahas dulu soal hari Jumatnya. Jadi di hari Jumat kemarin itu ada sedikit pernyataan dari Jordan Rakor yang sempat menuai kontroversi. Jadi di akhir hari kalian bisa lihat bahwa dia tembus ke Q2 di akhir hari di FP2. Itu sebelum dia crash. Jadi ternyata dia bilang begini, saya akan melakukan apapun untuk menang. Jadi waktu dia sudah tahu dia tembus ke Q2, itu dia bilang, saya sengaja mempush di akhir sesi karena saya ingin bisa cetak waktu yang bagus. Kalau enggak, ya berarti saya crash, dan kalau saya crash berarti keluar yellow flag, dan semua lawan saya yang berusaha mencetak waktu lebih baik dari saya itu otomatis waktunya dibatalkan. Jadi memang kedengarannya licik. Jadi memang dia sengaja untuk menempatkan posisi dia aman dulu, dan setelah itu dia mempush habis-habisan di akhir sesi. Kenapa? Karena kalaupun dia crash,
Lawan lain yang belum sempat mencetak waktu terbaik itu mau nggak mau batal waktu labnya. Ini sempat gue bahas ketika tahun lalu papa kembar itu rajin banget crash. Cuman waktu itu papa kembar posisinya adalah masih rider yang memble, motornya masih memble. Jadi dia crash karena dia memang amat sangat mempush, bukan karena dia ingin mengamankan posisinya. Tapi itu bikin rider lain sebel juga karena waktu lap mereka mau nggak mau jadi dibatalkan karena papa kembar crash. Meskipun posisinya adalah papa kembar belum mengamankan posisinya di kedua. Nah ini yang agak beda dengan Marc Marquez punya. Dia meniru lagi caranya papa kembar karena dulu papa kembar mintil-mintil, sekarang dia yang mintil-mintil. Dulu papa kembar crash selalu di akhir sesi, sekarang dia crash di akhir sesi tapi untuk tujuan lain juga. Bahwa dia kalau crash ya berarti saingan-saingan dia yang kemungkinan bisa menyingkirkan dia keluar dari Q2 itu batal waktu lapnya karena dia sudah mengamankan diri. Jadi emang beda motivasi, itu bedanya. Ya jadinya para Yamaha harus berjibaku di Q1. Ya mau nggak mau, ya emang kalau gue bisa bilang ya seperti itulah Yamaha. Ditambah lagi di Lemang ini yang turun adalah ban khusus, ban belakang khusus. Jadi ban depan itu seperti biasa, soft medium hard. Ban belakangnya yang asimetris, sisi kanan lebih keras, tetapi kerasnya itu jauh lebih keras dari ban asimetris biasa. Katanya si Bakso Taramaso itu karena tikungan kanan di Lemang itu jumlahnya 2 kali tikungan kiri. Jadi memang harus jauh lebih keras daripada sisi kirinya. Itulah kenapa Jack Miller waktu hari Minggu itu sempat bilang, saya agak merasa kurang nyaman dengan sisi kiri ban saya. Karena ya memang jomplang banget. Ini sama jomplangnya dengan Sachsenring di mana sisi kirinya itu jauh lebih keras daripada sisi kanan. Ini kebalikannya Sachsenring punya ban. Jomplangnya bener-bener jomplang. Jadinya ya memang nggak semua rider agak nyaman dengan ban ini. Kita bisa lihat beberapa crash yang kalau menurut gue sih agak nasty sih. Nah, masuklah kita ke sprint race. Nah, kemarin kan gue bilang si Ori tahun ini tuh ada 2. Kenapa? Karena satu untuk sprint race, satu untuk full race. Kepada siapa akan jatuh? Ya bisa diundi atau dikasih ke yang punya. Nah, di Lemang kemarin, pas rider akamsinya ada 2. Jadi ya terserah mereka mau pakai kapan. Ternyata Jurun Rakor turun balapan. Yang punya turun. Mau nggak mau si Ori satu masuk ke pedoknya yang punya Ori. Jadi memang waktu hari Sabtu pagi, kalau kalian lihat postingan gue soal kualifikasi, gue udah bilang, ini Ori dipakai ya? Kenapa? Karena memang tiba-tiba dia berhasil bertengger di front row, itu tanpa curi kintil. Jadi memang gosip yang gue dengar, memang udah dipakai di KP. Kenapa dipakai duluan di KP? Kalau pertimbangan gue sih strateginya adalah dia memang cari start dari depan. Kenapa? Karena kualifikasi ini menentukan start lu di sprint race dan full race, jadi 2 race sekaligus. Nah, karena di full race dia nggak terlalu optimis soal motornya, dia hanya berharap di sprint race. Karena sejauh ini dia ikut sprint race, dia podium. Ingat, sprint race Portimao dia podium? Gimana caranya dia bisa start dari depan sehingga ban itu bisa lebih diprediksi untuk dia mempertahankan posisinya sampai akhir balapan. Jadi ngerti kan? Itu strateginya. Jadi memang kalau menurut gue ya nggak salah juga bahwa si Ori dipakai ketika KP. Nah ada juga rider yang Orinya baru dipakai ketika full race. Kenapa? Karena kalau motornya bagus dan dia bagus strateginya, itu poinnya lebih penuh daripada sprint race. Cuman dia harus memastikan bahwa dia bisa start dari posisi bagus atau kalaupun misalnya start dari belakang, lap pertama dia harus bisa di depan. Intinya sih seperti itu. Karena kan dia sudah punya Ori nih. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Kalian bisa lihat di Sarko kemarin. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Di Mugello nanti harusnya itu rider Italia semua, KTVI semua yang dapat. Gua nggak yakin sih akan dikasih ke yang punya tuh si Ori, tapi kita lihat lagi nanti. Apakah mau pakai caranya Fresh GP, yang satu ke garasinya yang punya, terus yang satu diundi, bisa jadi juga. Kenapa? Karena si Ori kan ada 2. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Jadi strategi patokan-patokan itu sekarang udah nggak bisa dilihat dari gimana race mereka hari Minggu. Kenapa? Karena ada yang pakai untuk sprint race, ada yang pakai juga untuk full race, tergantung strategi. Kurang lebihnya sih seperti itu.
So di sprint race kemarin yang menjadi sorotan adalah RD tidak menjatuhkan satupun sanksi. Kalau di Portimao sprint race, si Joan Mir itu dapat sanksi long lap penalti gara-gara dia menyalip Quartararo dan ada kontak waktu itu. Nah, di sprint race kemarin nggak ada penalti sama sekali. Padahal Marc Marquez ketika mencoba menyalip Pecco Bagnaia itu dia nyenggol. Setelah itu si Binder lawan Luca Marini itu sempat nyenggol. Setelah itu Alex Marquez vs Alex Espargaro, papa kembar itu juga nyenggol. Nggak ada penalti yang jatuh sama sekali. Itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena baru hari Kamisnya itu RD bilang kalau menyalip terus ada kontak, yaitu artinya turun satu posisi. Lah di sprint race kemarin nggak ada penalti sama sekali yang turun. Jadinya mereka pada ribut. Nah ini juga yang menjadi sumber keributan antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Sebenarnya Pecco Bagnaia itu nggak meminta untuk Marc Marquez di penalti sih, enggak. Dia bertanya ke RD, kok gue di penalti di Jerez? Yang ini orang singgol-singgolan gak ada yang di penalti. Why? Nah, rupanya Marc Marquez ini sedikit ke-trigger. Gue itu somehow merasa dia ini psikisnya agak terganggu dengan ternyata ada beberapa fans dia yang gak suka sama dia. Sudah gak terlalu suka sama dia. Sorry to say ya, ABR lu harus mengakui bahwa ada beberapa fans lu yang memilih untuk meninggalkan idola lu lebih karena mereka punya ada rasa keadilan di situ. Jadi Marc Marquez itu bilang, loh untuk apa saya di penalti? Itu kan cuma menyalip yang wajar. Ya wajar lah kalau nyalip menyenggol. Sementara Pecco itu bersandar pada kesepakatan dengan Tim Stewart. Kalau menyalip terus ada kontak, lalu turun satu posisi. Nah sementara Marc Marquez ketika menyalip Pecco Bagnaia kan ada kontak. Ya mestinya kan dia turun satu posisi. Jadi waktu itu ABR itu yang ribut-ribut di Twitter bilang, oh itu salah Marc Marquez. Bukan salah Marc Marquez, dia bertanya kepada Tim Stewart, kok yang satu di penalti, satu kagak. Sementara yang ribut di sprint race itu bukan cuma Pecco sama Marc, enggak. Alex sama Alex, Luca sama Brad Binder. Dan gak ada satupun dari mereka yang di penalti. Nah itulah kenapa Alex Marquez kemarin akhirnya nabung dosa kalau gue bilang. Akhirnya dia dihukum 3 grid penalti. Kenapa? Karena memang dia itu sudah dikomplain sejak di Jerez. Gua lupa yang komplain dia itu siapa di Jerez. Alex Espargaro juga kah? Jorge Martin kah? Pokoknya ada yang komplain soal Alex Marquez itu di Jerez dan dia nggak kena penalti di situ. Itu pun kalau menurut gue sebenarnya dia nggak bakal dipenalti kalau para rider yang podium itu nggak ngomongin si Alex Marquez di belakang podium. Jadi kan kalian bisa lihat Alex Marquez itu melakukan kesalahan seradak seruduk itu di lap pertama di French GP, oke? Dan itu nggak dipenalti sepanjang balapan, belum ada jatuh penaltinya. Itu baru keluar penalti setelah nyata-nyata para podium di belakang podium itu bilang, coba lihat itu Alex Marquez. Mereka pakai bahasa Italia sih, tapi emang ngerti bahwa mereka ngomongin Alex Marquez. Bayangkan itu sesama rider Ducati loh, itu mereka menunjukkan bahwa ini anak berasa kerusuk banget sih. Jadi akhirnya itu yang bikin Tim Stewart menjatuhkan penalti. Karena presiden buruk di MotoGP Court itu bikin mereka agak-agak mikir soal menjatuhkan penalti. Mereka takut kalau mereka dituntut lagi, kalah lagi, makin malu lagi. Gitu sih ceritanya. Makanya penaltinya dia itu baru nongol beberapa jam setelah balapan selesai. Karena para rider Ducati pun gak suka. Karena para rider Ducati itu biasanya menyelesaikan konflik di antara mereka itu pada atur damailah karena kita sama-sama Ducati. Tetapi khusus untuk Alex Marquez, entah mungkin karena dia punya fan Marquez di situ, atau memang gaya seradak seruduknya yang memang sudah terlalu banyak ditoleransi, akhirnya mereka ngomongin Alex Marquez di belakang podium. Coba pakai bahasa Italia sih, tapi dimengerti bahwa oh mereka nggak suka sama Alex Marquez dengan gayanya yang seradak seruduk itu. Kenapa? Karena ada Sarko di situ, Sarko yang menyaksikan langsung. Kalau sesama rider Ducati pun mulai nggak pro sama dia dan dia memang punya dosa bawaan dari Jerez karena ada komplain soal dia dari Jerez, akhirnya jatuhlah penalti 3 grid di Mugello nanti. Ya seperti biasa, ada fansnya Alex Marquez yang nggak suka karena menurut dia itu terlalu berat. Udah gue bilang, kejadian berulang itu biasanya disimpan sama Tim Stewart dan tiba-tiba jatuh brem. Jadi lebih baik lu bayar di situ, di tempat,
mau kecil atau enggak, pokoknya bayar aja. Karena kalau ditabung jadinya gede. Kecuali lo adalah Mark Marcus. Nah, perkara soal berat nggak beratnya penalti, ini dibahas lagi soal Pecco Bagnaia dan Maverick Vinales, Papa Nina. Jadi memang Papa Nina itu sudah jadi sorotan. Kalau kalian bisa lihat highlight-nya MotoGP di France GP kemarin, itu dalam satu lap dia memang mencoba bermanuver berkali-kali dengan rider. Ya bisa dibilang clean sih, tetapi lumayan berbahaya. Komentator MotoGP pun sedikit agak concern dengan cara dia menyalip. Sedikit berbahaya. Nah, waktu dia sampai ke Pecco Bagnaia, dia mencoba menyalip. Dia mencoba untuk clean. Kenapa? Karena dia tahu Pecco Bagnaia itu agak komplain kalau disenggol. Karena kan di sprint race kan dia disenggol sama Marc Marquez, dia komplain kan. Dia menyalipnya dengan clean, tetapi karena clean, akhirnya dia melebar. Pas di tikungan selanjutnya, si Pecco menikung, kenalah dia, kesenggol. Nah, bedanya, dia biasanya senggol-senggolan begini itu sama papa kembar. Dan biasanya mereka masih bisa berdiri. Kenapa? Karena memang sama-sama powernya. Jadi mereka biasanya senggol-senggol aja di trek lurus gitu. Kalian bisa lihat di beberapa balapan sebelumnya, itu dia memang head to head sama papa kembar, senggol-senggolan, tetapi keduanya masih bisa berdiri, meskipun oleng-oleng. Nah, bedanya ini kan yang dia cari ribut adalah Ducati. Ducati itu beda power sama Aprilia. Jadi si Pecco itu nyenggolnya biasa aja, dianya geol-geol. Karena powernya beda sama Aprilia-nya papa kembar, dia nggak bisa menguasai motornya. Blunderlah dia ke arahnya Pecco Bagnaia. Crash lah sama-sama di situ. Jadi si Pecco Bagnaia emosi karena dia merasa, kan itu salah lu, kenapa lu marah-marah sama gua? Yang mestinya marah kan gua, karena gua jadinya bisa kehilangan posisi pemimpin klasemen gara-gara lu yang gerasak-gerusuk. Sementara Papa Nina itu merasa dia gerasak-gerusuk karena dia merasa dia bisa menang. Dan dia merasa, Papa Nina merasa, semestinya Pecco Bagnaia memberikan dia sedikit ruang. Nah masalahnya Pecco bilang gini, loh kita kan ada di line yang sama, dan saya belok dan mengerem di titik di mana saya memang harus belok dan mengerem. Jangan lu nggak bisa mengendalikan motor lu nabrak orang terus lu nyalahin orang. Jadi ABR yang tiba-tiba membela Vinales karena ya you know lah kan ini Pecco. itu bilang bahwa Pecco yang layak bayar penalti. Sementara kalau menurut gua itu dia memang sudah gerasak-gerusuk dari belakang. Bedanya adalah yang di belakang itu nggak mau kena kontak. Akhirnya udah biarin aja dia lewat. Sementara Pecco Bagnaia defense line-nya dia. Lu mau ngerebut line gua senggol. Udahlah kita senggolan aja di sini. Jadi si Pecco bilang, saya ngerem di tempat yang saya bisa ngerem. Dan masalahnya adalah si Pecco memang lebih duluan dari dia. Jadi ketika Pecco menikung, si Maverick Vinales kadung udah keluar line, dia udah kejepit. Akhirnya kesenggol. Nah kesenggol ini yang gue bilang beda power. Akhirnya dia nggak bisa menguasai motornya juga. Jadi yang satu merasa gua mestinya dikasih ruang, sementara Pecco bilang, ini kan line gua juga mempertahankan line gua. Jadi makanya gue bilang, kalau mau pakai time frame ketika hanya terjadi senggolan, yaitu memang Pecco yang salah. Kenapa? Karena Pecco yang duluan nyenggol. Oke, tetapi kalau mau pakai frame time mundur ke belakang ya berarti Maverick Vinales yang salah. Karena memang dia dari awal seradak seruduk, akhirnya melakukan kesalahan melebar dan itu berujung pada dia disenggol. Jadi time frame-nya beda. Akhirnya karena memang sama-sama salah ya, akhirnya mereka bilang, oke lah itu insiden balapan, damai, tank, nggak ada penalti. Iyalah, makanya gue bilang kalau berakhirnya damai, itu nggak ada penalti. Tapi kalau masih ada komplain, ya akhirnya kayak Alex Marquez itu, kena penalti. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kecuali perkara soal sprint race yang nggak ada satupun penalti yang turun. Itu juga bingung juga sih. Morbidelli bilang gara-gara presiden di sprint race itu akhirnya orang senggol bacok di full race. Kenapa? Karena ketika RD memutuskan untuk tidak terlalu terlibat di sprint race, para rider akhirnya beradaptasi, oh berarti masih bisa nih. Akhirnya mereka senggol bacok di full race. Ya seperti itulah ceritanya. Nah, yang unik adalah soal Marcobes. Intinya adalah, kalau mau berdasarkan ada kontak atau enggak, Marcobes itu tidak melakukan kontak dengan Marc Marquez. Dia hanya melakukan manuver yang biasanya dilakukan oleh Marc Marquez. Tapi Marc Marquez biasanya dengan sedikit senggolan. Kalau dia enggak, emang nyosor aja, bikin orang keluar line. Ini biasanya dilakukan oleh Marc Marquez dulu. Tapi dengan sedikit senggolan. Atau lawannya yang merasa daripada gue disenggol, lebih baik gue keluar.
Itu yang dilakukan oleh Marco-Bes. Tetapi seperti biasa, karena yang jadi korban adalah Golden Snake-nya DPRD tingkat pusat, dia kena penalti lah si Marco-Bes. Marco-Bes seperti biasa, dia bilang, ya saya ngerti sih, memang saya agak sedikit keterlaluan di situ. Kalau gue bilang sih itu semacam dia membalaskan dendam untuk Peko Banyaya sih. Memberikan sedikit pelajaran kepada Mark Marquez soal gimana rasanya kalau lu dipaksa untuk keluar line saat mau menyalip. Bedanya adalah kalau Mark Marquez pakai nyenggol. Kalau Marco-Bes kemarin cuman ya dipaksa keluar. Jadi mau nggak mau si Mark Marquez keluar track sampai ke area hijau. Dan itu yang bikin di penalti si Marco-Bes. Jadi si Marco-Bes bilang, oh ya memang saya agak sedikit keterlaluan sih. Jadi ya nggak apa-apa lah saya di penalti. Nah ini juga yang jadi keributan ABR di Twitter kemarin. Mereka merasa itu penalti terlalu ringan. Kenapa? Karena menurut mereka mestinya itu long lap penalti. Tetapi kalau menurut gua sebenarnya itu penalti udah berat. Kenapa? Karena nggak ada kontak. Sementara perjanjian dengan Tim Stewart adalah kalau lu menyalip ada kontak, baru penalti turun satu posisi. Nah masalahnya adalah Marco-Bes nggak bikin kontak. Tetapi memang Marco-Bes mengakui bahwa ya memang saya sedikit keterlaluan sampai dia keluarnya jauh banget gitu dari track. Jadi yang membuat ABR komplain itu adalah karena Tim Stewart itu telat mengeluarkan penalti. Jadi si Marco-Bes saking cepatnya dia udah kadung menyalip Jorge Martin, baru keluarlah itu penalti turun satu posisi. Jadi dia turun satu posisinya di belakangnya Jorge Martin, bukan di belakangnya Marc Marquez. Jadi beda. Udah kadung duluan. Nah itu yang bikin ABR ngamuk. Loh, kok turun satu posisi dia tetap di depannya Marc Marquez? Mau lu gimana? Dan penaltinya kadung lambat, udah terlanjur dia menyalip Jorge Martin, baru keluar itu penalti. Ya mau nggak mau dia turun satu posisinya di belakangnya Jorge Martin. Kecuali penaltinya turun ketika dia masih di depannya Marc Marquez, ya dia akan turun ke belakangnya Marc Marquez. Nah masalahnya adalah dia emang udah kadung cepet, jadi ya maaf. Maaf aja. Dan memang kalau menurut gue, meskipun dia akan turun di belakangnya Marc Marquez, tetap akan disalip itu Marc Marquez. Jadi kalau mau dibilang kenapa dia nggak long lap penalti, apa hubungannya dengan long lap penalti? Wong Marc Marquez juga nggak turunnya jauh ke belakang, dia cuma kalah satu posisi, ya berarti memang penalti yang layak adalah turun satu posisi. Nah masalahnya adalah sebenarnya itu kan nggak ada kontak di situ, tetapi oke lah kita terima, anggap saja Marco-Bes salah. Anggap aja ada kontak di situ karena Marc Marquez itu keluarnya sampai ke area hijau. Nah masalahnya adalah dia tetap bayar penaltinya. Kecuali dia kayak Marc Marquez nggak mau bayar penalti, itu lain cerita. Ini kan dia bayar. Jadi kalian ngerti posisinya seperti apa Oliveira? Kalian membela Marc Marquez yang bilang, oh itu nggak adil untuk Marc Marquez. Karena penaltinya turun satu posisi, faktanya dia tetap ada di depannya Marc Marquez. Lu bayangin itu seperti apa Oliveira? Udah nggak bayar penalti, nggak diapa-apain, dia jadi korban. Jadi kalian, sorry tuh saya kalau gue bilang santan instan itu adilnya tuh seperti apa? Itu cuman kecil. Marco-Bes masih bayar loh penaltinya, tetapi kalian merasa itu nggak adil. Lo bayangin Oliveira yang nggak dibayarin penaltinya sama sekali. Jadi itu aja part pertama kita. Kita bahas di minggu depan soal reaksi para pabrikan mengenai French GP dan isu apa yang terjadi di antara pasar rider perkara soal performa para pabrikan dan ridernya di French GP. Termasuk kehebohan antara Poncharal dengan Pecco dan segalanya. Pokoknya nanti kita bahas di akhir pekan lah, paling nggak hari Senin atau hari Selasa gue posting. Yang ini untuk part pertama, oke? See you next time in second part guys, bye-bye.